Pemirsa, seiring dengan liburan Natal dan Tahun Baru, akhir tahun lalu dan awal tahun ini, pemerintah mencabut PPKM. Dan ini membuat orang banyak melakukan perjalanan dan ini melakukan konsumsi yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah ancaman resesi global di Amerika Serikat, di Eropa di tahun ini, kita ingin tahu apa yang masyarakat Indonesia bisa lakukan untuk menggunakan keuangannya dengan bijak di tahun ini. Kita akan berdiskusi bersama dengan perencana keuangan Muhammad Karisma yang sudah terhubung lewat saluran telekonferensi. Mas Karisma, selamat siang. Selamat siang, Mas Leonard. Ya. Mas Karisma, banyak orang termasuk Menteri Keuangan, Presiden berkali-kali mengatakan tahun 2023 ini ada ancaman resesi global. Walaupun kebanyakan juga meyakini bahwa Indonesia tidak masuk ke kondisi resesi itu karena pertumbuhan kita masih positif, tahun ini diperkirakan 5%. Apakah itu artinya bahwa masyarakat Indonesia, baik segmen kelas atas, menengah, bawah, bisa tetap melakukan aktivitas ekonominya seperti tahun lalu, berbelanja seperti tahun lalu, atau memang harus berhemat, harus menahan diri dan memprioritaskan hanya kepada kebutuhan pokoknya saja? Kalau Anda lihat seperti apa, Mas Karisma? Ya, Mas Leonard, memang kondisi pasca pandemi ya, apalagi setelah dicabutnya peraturan terhadap PPKM di Indonesia oleh Presiden, itu seyogianya membuat kita tidak langsung merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Ini masih dalam kondisi yang kita katakan transisi dari kondisi yang cukup sangat-sangat menekan kita secara keuangan, baik secara makro maupun mikro, dan juga tentu saja terhadap kondisi yang kita harus waspadai terkait dengan proyeksi-proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro secara keseluruhan yang kaitannya pasti juga ada terhadap keuangan dari sisi yang mikro. Satu poin yang cukup mendasar, Mas Leo, dan ini sudah banyak sekali orang sadar ketika masa pandemi itu ada, yaitu terkait dengan pentingnya ada dana darurat atau the power of emergency fund yang ternyata cukup membantu banyak sekali kalangan ketika mereka menghadapi situasi yang serba sulit di masa pandemi. Tapi kondisinya nih, kembali lagi ya, di masa-masa awal ketika semuanya itu seolah menjadi jauh lebih baik, banyak orang yang mulai sedikit-sedikit melonggarkan pentingnya dana darurat tadi, dan itu yang saya lihat sekarang. Jadi ketika kondisi PPKM dilonggarkan, apalagi dihilangkan sama sekali, banyak yang sudah kangen nih, Mas Leo, untuk segera bisa berlibur, untuk segera bisa berbelanja, dan lain sebagainya. Memang itu tidak ada salah sama sekali, tapi yang paling utama dan kata kunci nih ketika kita menghadapi masa transisi pandemi adalah waspada. Nah, itu yang membuat harusnya itu menjadi semacam warning signal buat kita agar apa yang kita lakukan tidak semata-mata hanya berlandaskan sesuatu hal yang ingin saja, tapi juga didasarkan pada sebuah perencanaan yang kita fokuskan, yaitu ujung-ujungnya adalah kebutuhan kita, apalagi kalau difokuskan lagi yang penting dan mendesak. Mas Karisma, kita tahu bahwa ya secara garis besar kalau saya boleh klasifikasikan berdasarkan kemampuan keuangan atau ekonomi, masyarakat Indonesia ada yang kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Menengah dan paling bawah ini kelompok C ini paling banyak biasanya. Tetapi yang saya temui ketika berbicara dengan masyarakat dari tiga kelas ini, mereka menangkap bahwa tahun ini 2023 adalah tahun suram. Resesi akan terjadi sehingga harus menahan diri untuk konsumsi. Apakah itu benar untuk dilakukan oleh semua kelas tadi, atau memang beberapa teman mengatakan sebenarnya kelas atas itu harus tetap belanja karena itu yang akan mendorong ekonomi, sementara yang menengah berhati-hati dan yang kelas C, yang kelas bawah itulah yang harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan dasar. Pendapat Anda seperti apa, Mas? Saya cukup tertarik dengan sebuah teori ekonomi yang bernama animal spirits ya, bahwa sebuah kondisi ekonomi itu ditentukan oleh faktor rasional yang pertama, yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan ekspektasi atau sebuah gambaran secara umum yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang membuat semuanya itu akhirnya mengikuti pattern tersebut. Nah, ini yang cukup kita harus perhatikan secara lebih dalam ya, Mas Leo, bahwa kondisinya memang
di masa pandemi kemarin ya, 2 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa yang kaya memang bisa jauh lebih kaya dan yang susah itu bisa jauh lebih sulit. Karena apa kondisinya? Yang pertama, ini balik lagi kepada faktor literasi ya. Bahwa faktor literasi kita yang saat ini kaitannya dengan sebuah perencanaan keuangan dari sisi yang sangat-sangat mikro, dari sisi keluarga, itu masih perlu ditingkatkan dalam artian bahwa kita pada dasarnya selalu memiliki perencanaan atau tujuan keuangan jangka menengah maupun panjang. Tapi pada faktanya, ketika kondisi itu terjadi seolah-olah semuanya itu harus dicerahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Nah itu yang harus kita saat ini luruskan ya Mas Leo, bahwa tetap ketika kita saat ini hidup dan menghadapi masa kondisi krisis, kita tetap harus memikirkan kondisi keuangan jangka panjang, dan dari situ itulah yang membuat akhirnya orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup baik atau tadi Mas Leo menggrade-kannya dengan grade A misalnya, mereka malah mengambil peluang untuk berinvestasi lebih banyak lagi dan akhirnya mereka bisa mengambil keuntungan dari sekarang. Nah, itu yang dilakukan dan harus kita pelajari dari sekarang apabila kita mungkin tergolong grade B atau grade C apabila kita samakan persepsi yang tadi kita bicarakan gitu ya. Mas Karisma, ternyata kita nggak hanya sekedar bertahan Mas Leo, tapi kenapa tidak kita mengambil kesempatan dari sebuah krisis tadi. Mas Karisma, kita lihat di masa pandemi terutama pada saat kita masih belum boleh kemana-mana, itu investor di pasar modal meningkat pesat sekali. Tapi seiring dengan pandemi yang sekarang sudah melandai, mungkin akan segera selesai, banyak juga yang akhirnya mengatakan kapok, jera untuk berinvestasi di pasar modal karena memang merugi besar. Banyak sekali yang beli saham, beli bitcoin, beli cryptocurrency, bahkan belum pernah tahu reksadana itu seperti apa, mereka lompat dan akhirnya ya masuk ke lubang begitu. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang yang penuh kewaspadaan, kalau menurut Anda, masyarakat masih tetap bisa berinvestasi baik di kelas A, kelas B, kelas C, atau memang yang boleh berinvestasi itu yang kelas A dan B saja? Bagaimana, Mas? Ya, kondisinya adalah setiap dari kita, mau kita menggrade-kan diri kita di kelas A atau sudah cukup mapan bisa dikatakan, atau grade C yang memang kita hidup berdasarkan cash flow bulanan ya. Apabila tidak ada cash flow maka kita tidak bisa hidup sama sekali atau susah banget sampai dengan kita meminjam misalnya, maka itu semua sebenarnya kondisinya sangat bisa dibedah lagi nih Mas Leo. Kalau misalnya kita ngomong grade A mungkin sudah firm ya bahwa mereka sudah memiliki pola cash flow yang cukup baik, di mana mereka punya kelebihan dana yang mereka bisa cadangkan untuk berinvestasi. Bagaimana dengan yang grade B atau grade C nih, kita katakannya memang sudah terbiasa hidup itu ya dari bulan ke bulan ya. Dan kondisinya adalah ketika kita kembali lagi saat ini memiliki penghasilan yang sifatnya bulanan atau mungkin setiap beberapa periode sekali, yang harus kita lakukan adalah ini balik lagi kunci kesuksesan kita dalam menghadapi kondisi seperti saat ini ya, sudah lewat ataupun nantinya di tahun 2023 yang proyeksinya kurang baik, adalah dengan mengatur cash flow sedemikian rupa. Karena it's not about our income that makes us rich, but it's our spending habits sebenarnya. Jadi kebiasaan kita dalam membuat sebuah pola pengeluaran itulah yang nanti akan membuat kita menjadi sukses dalam mengatur bagaimana keuangan kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan balik lagi, momentumnya ini sebenarnya sudah ada di masa pandemi kemarin ya. Dan ketika itu sudah berjalan dengan baik, harusnya di tahun mendatang pun kita sudah bisa punya pola yang sama terkait dengan cash flow. Kita bisa membuat matriks yang sedemikian dalam, mana yang memang penting, apalagi mendesak, sampai dengan yang tidak penting dan tidak mendesak sama sekali. Mas Karisma, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau melihat Indonesia, masyarakat Indonesia itu menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi karena suka sekali konsumtif. Apalagi banyak yang online, baik yang berdasarkan uang yang ada di kantong kita maupun pinjaman online. Pinjol banyak sekali yang terjebak di situ. Kalau Anda melihat di kondisi tahun ini 2023, bagaimana pola konsumsi itu masih bisa dilakukan? Apakah kemudian kita bisa lebih longgar? Tadi Anda sudah katakan di awal, untuk yang mau jalan-jalan ada revenge vacation katanya begitu, atau tetap benar-benar prioritas yang dibutuhkan bukan yang diinginkan? Ya, membedakan mana kebutuhan dan keinginan itu tetap menjadi yang utama ya, pasti bahwa kondisinya di setiap kita melakukan sebuah perencanaan pasti yang utama itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah budgeting. Budgeting itu bukan hanya sekedar angka-angka yang kita set up dari awal, tapi bagaimana kita bisa mematuhinya
Yeah. Mematuhi berarti apa? Kita menjalankan itu sesuai yang kita canangkan. Kalau ada kelebihan atau kekurangan sedikit-sedikit ya kita sesuaikan dari mana pola pengeluaran kita kembali lagi. Nah, kondisinya adalah ketika ternyata di 2023 ini kita belum mempersiapkan sama sekali, lalu apakah kita masih perlu untuk benar-benar bertahan, perlu benar-benar menjaga cash flow kita? Jawabannya adalah sebenarnya pola itulah yang harusnya kita jadikan habit. Balik lagi nih, spending habits ketika itu sudah dimulai, maka seharusnya itu akan terus kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang, dan kita tidak sampai terjerat nantinya nih ya, Mas Leo seperti disampaikan terkait dengan pinjaman-pinjaman online ya, ataupun pinjaman-pinjaman lainnya tidak perlu, karena itu semua kaitan dengan konsumtif, bukan sesuatu hal yang sifatnya produktif untuk menunjang keuangan kita. Lebih baik kita sisihkan dana yang ada sekarang, uang dingin itu insya Allah akan selalu ada apabila kita sisihkan, dan itu arahkan ke sebuah perencanaan untuk investasi, apalagi untuk jangka panjang. Tahun 2023 yang penuh tantangan, kita tetap harus bijak mengelola uang kita supaya kemudian jangan sampai kita terjebak hutang-hutang yang kemudian atau kerugian-kerugian karena kita tidak cukup literated. Untuk saat ini terima kasih perencana keuangan Muhammad Karisma. Mas Karisma, selamat siang. Pemirsa, perayaan akhir tahun banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk berlibur bersama keluarga dan sahabat. Salah satu tempat yang menjadi incaran warga yang memberikan suasana alam adalah glamping di Bogor, Jawa Barat. Tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali.